kesempurnaan jasmania maupun rohania. Hakikat dari keselamatan dan kesehatan kerja meliputi dua hal, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja seoptimal mungkin di semua kegiatan formal dan formal. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, melandaskan kepada perbaikan daya kerja dan produktivitas faktor manusia dalam bidang produksi. Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dalam perusahaan meliputi ketentuan dan persyaratan ketiga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja di bidang keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang dikemukakan oleh Bartos pada tahun 2012 bahwa ruang lingkup keselamatan kerja dan kesehatan kerja di antara lain yang pertama, kategori ketiga berlaku di setiap tempat kerja yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu tenaga kerja, bahaya kerja, usaha baik bersifat ekonomis maupun sosial. Yang kedua, ketentuan ketiga berkaitan dengan perlindungan, yaitu pertama tenaga kerja, yang kedua alat bahan dan mesin, yang ketiga itu ada sifat produksi, yang keempat itu ada lingkungan, dan yang kelima itu ada sifat pekerjaan. Yang ketiga itu adalah persyaratan ketiga ditetapkan sejak perencanaan, pembuatan, dan pemakaian barang ataupun produksi, teknis dan lain-lain. Yang keempat itu ketiga merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya penyelenggara suatu usaha. Saat ini bukan cuma satu saja perundang-undangan yang mengatur tentang K3. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjadi aturan pokok di K3 karena membahas kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menjalankan keselamatan kerja. Yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan. Di dalamnya tercantum bahwa perusahaan wajib melakukan pemeriksaan terhadap karyawan seperti pemeriksaan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik kerja, baik yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat yang baru sesuai jenis dan sifat pekerjaan masing-masing. Begitu pula dengan kebijakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala dan aturan mengenai pemakaian APD atau alat pelindung diri sesuai aturan dengan tepat dan benar. Yang ketiga itu ada di Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 mengenai penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1998, kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dihendaki atau tidak diduga sebelumnya dalam menimbulkan kerugian manusia dan harta benda. Bahaya kecelakaan menurut Semangut diantaranya adalah bahaya kebakaran diakibatkan karena penggunaan bahan kapas, minyak, solar, bensin. Yang kedua, akibat sengatan arus listrik. Yang ketiga, bahan peledakan. Yang keempat, bahaya yang terjadi akibat bagian mesin yang berputar. Yang kelima, bahaya yang akibat sebaran petir. Mencegah kecelakaan. Dalam praktiknya, mencegah kecelakaan terdapat dua aktivitas dasar. A. Mengurangi kondisi yang tidak aman. Terdapat berbagai bagian. Yang pertama, mengurangi tindakan tidak aman dengan meningkatkan keamanan. Yang kedua, mengurangi tindakan tidak aman yang seleksi dan penempatan. Yang ketiga, mengurangi tindakan tidak aman melalui pelatihan. B. Mengurangi kondisi yang tidak aman melalui motivasi. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, keamanan berdasarkan perilaku. Yang kedua, menggunakan partisipasi karyawan. Yang ketiga, melakukan inspeksi, audit keamanan dan kesehatan. Yang keempat, keamanan di luar gedung pabrik. Yang kelima, mengendalikan biaya kompensasi pekerja. Selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan. Yang A, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang B, faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Yang C,
Faktor sumber bahaya yaitu pembuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode karyawan yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai dengan dan sebagainya. Yang D, faktor yang dapat misalnya kurangnya peralatan atau pemeliharaan mesin peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Yang selanjutnya, perilaku keselamatan dan kesehatan kerja atau safety behavior. Perilaku kesehatan atau safety behavior adalah sebuah perilaku yang dapat dikaitkan langsung dengan keselamatan. Contohnya, pemakaian kacamata keselamatan, penandatanganan formulir risk assessment sebelum kerja atau berdiskusi masalah keselamatan. Bahan-bahan yang berbahaya K3. Pengertian definisi bahaya. Hazard ialah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. PAK. Pemahaman atas segala bentuk sumber daya yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan terasa masih cukup awam bagi sebagian besar pekerja di Indonesia. Padahal, pemahaman terdapat potensi bahaya akan membantu terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dalam Pasal 9 menjelaskan mengenai kondisi dan bahaya yang dapat ditimbulkan di tempat kerja. Jadi kewajiban dari pengurus atau pemimpin tempat kerja yang bersangkutan. Sedangkan dalam Pasal 12, tenaga kerja memiliki hak untuk menyatakan keberatan atas suatu pekerjaan bila mana syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Ketidakpahaman tenaga kerja akan berpotensi bahaya yang mereka hadapi dalam bekerja dapat mempertinggi peluang terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Berdasarkan OSAS, secara umum terdapat 5 faktor bahaya K3 di tempat kerja, antara lain faktor bahaya biologis, faktor bahaya kimia, faktor bahaya fisik atau mekanik, faktor bahaya biomekanik, serta faktor bahaya sosial psikologis. Tabel di bawah merupakan daftar singkat bahaya dari faktor-faktor bahaya di atas. Faktor-faktor tadi terbagi menjadi beberapa jenis. Contohnya faktor bahaya biologi. 1. Jamur, virus, bakteri, tanaman, binatang. Faktor bahaya kimia, bahan material, cairan, gas, debu, uap. 2. Beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar, iritan, korosif. Faktor bahaya mekanik. 1. Ketinggian, 2. Konstruksi, 3. Mesin, 4. Ruangan terbatas, 5. Tekanan, 6. Kebisingan, 7. Suhu, 8. Cahaya, 9. Listrik, 10. Getaran, 11. Radiasi. Faktor bahaya biomekanik. 1. Gerakan berulang, 2. Postur atau posisi kerja, 3. Pengangkutan manual, 4. Desain tempat kerja, alat atau mesin. Faktor bahaya sosial psikologis. Yang pertama, stres, 2. Kekerasan, 3. Pelecehan, 4. pengucilan, 5. intimidasi, 6. Emosi negatif. 5. Undang-undang yang mengatur K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 jadi hal yang paling harus dijaga di tempat kerja. Bukan cuma untuk menekan tingkat kecelakaan saja, tetapi juga demi hak pekerja dalam pendapatan peringkat K3 saat melakukan pekerjaan. Perlu Anda tahu, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur K3, penerapan K3 di Indonesia. Artinya, hak pekerja untuk memperoleh perlindungan di tempat kerja dibuat secara hukum. Jadi, perusahaan pekerja wajib ambil bagian dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja. Beberapa undang-undang K3 yang menjadi payung hukum terselenggaranya K3 di tempat kerja. Nomor 1, tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjadi aturan pokok K3.
karena membahas pengaturan kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menjalankan keselamatan kerja. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3. 4. Buku Nomor 3 Tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang kemudian berubah menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai No. 40 Tahun 2004, dan salah satu poinnya membahas jaminan kecelakaan kerja. 5. Keputusan Presiden Nomor 22 1993 mengenai penyakit timbul akibat hubungan kerja. 6. Peraturan Menteri Nomor 5 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3. Nomor 7. UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Secara khusus, ada pasal 86 yang menekan hak pekerja dalam memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3. Nomor 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengenai penyakit akibat kerja. Dan nomor yang terakhir, nomor 10, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 mengenai K3 Lingkungan Kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APD dan contoh studi kasus yang akan kita bahas dan kita analisa bersama-sama. Alat pelindung diri adalah, dari pengertiannya, alat pelindung diri itu adalah suatu perlengkapan yang wajib digunakan seorang pekerja sesuai dengan resiko dari pekerjaannya masing-masing, dan itu harus wajib dipakai agar menjamin keselamatan dari pekerja tersebut. Nah, contoh-contoh dari alat pelindung diri itu ada dari bagian kepala, yaitu dari masker, dari kalau dari tangan, sarung tangannya, dari anggota tubuhnya pakaian pekerjaan, atau apron, dari bagian matanya kacamatanya, dari bagian telinga memakai penyumbat telinga, dan dari sarung tangan itu dari tangan itu memakai sarung tangannya, dan dari kaki memakai sepatu kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari APD. Tujuan dari APD tersebut adalah untuk melindungi tenaga kerja dari apabila terjadi suatu rekayasa dan administrasi itu tidak berjalan dengan baik. Yang kedua adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan ketiga adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sedangkan manfaat dari APD tersebut adalah untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh ini dari risiko bahaya kerja. Yang kedua adalah untuk menghindari risiko dari akibat penyakit kerja. Persyaratan APD menurut Suamor tahun 1992 ada 3 persyaratan yang cukup dilengkapi untuk APD alat pelindung diri, yaitu pertama, APD itu nyaman untuk dipakai. Yang kedua adalah APD itu tidak mengganggu pekerjaan. Yang ketiga adalah APD itu memberikan perlindungan efektif terhadap segala jenis resiko bahaya. Saya akan membahas tentang studi kasus, dan mari kita analisis bersama-sama. Nah, studi kasus ini yaitu contohnya dari 2 pekerja yang telah tewas kesetrum saat bekerja memindahkan batu bata ke lantai 2 bangunan. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena para pekerja tidak mengetahui letak dari kabel listrik tersebut, dan letak kabel listrik tersebut pun tidak strategis. Letak kabel tersebut letaknya di bawah, sehingga ketika para pekerja tersebut jatuh, kepalanya ini langsung menimpa ke kabel listrik tersebut, sehingga 2 pekerja tersebut langsung tewas di tempat saat bekerja. Nah, dari situ mari kita analisis apa yang terjadi pelanggarannya dan pasal berapa undang-undang yang telah dilanggar. Nah, mari kita analisis. Menurut pendapat saya, analisisnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Pekerja telah melanggar pada pasal 3 ayat 1K, pasal 3 ayat 1R, pasal 9, pasal 3 ayat 1F, dan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada pasal 86 ayat 1A dan pasal 87 ayat 1. Saran dari studi kasus ini adalah
Pertama, memberikan kepada para pekerjanya yaitu alat pelindung diri, karena memberikan alat pelindung diri memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerjanya. Yang kedua adalah memberikan pelatihan kepada para pekerja tentang K3. Dengan memberikan pelatihan tersebut memberikan wawasan kepada para pekerja tentang resiko-resiko terhadap di tempat pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah mewajibkan kepada para pekerjanya untuk memakai selalu alat pelindung diri atau APD. Dan yang terakhir adalah memberikan tanda-tanda bahaya atau peringatan di sekitar-sekitar kabel atau tempat-tempat yang memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pekerjaannya.